Penelitian menunjukkan manusia lebih mudah mengingat sesuatu yang buruk dibanding mengingat hal yang baik. Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam Renungan Roti Hidup edisi 31 Oktober 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, membaca dan merenungkannya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh dengan kasih, kami menaikkan syukur pagi hari ini. Kami boleh berada di penghujung bulan Oktober di tanggal 31 Oktober 2025, yang secara khusus juga kami peringati sebagai Hari Reformasi Gereja. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami dan bukalah hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita renungkan terambil dari 2 Timotius 3 ayat 15. Firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Saudara, dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth Kensinger, dananya didapati sebuah temuan bahwa suatu peristiwa yang tidak menyenangkan diingat secara lebih rinci dibanding peristiwa positif. Saudara, hari ini adalah peringatan tentang Hari Reformasi Gereja yang terjadi pada tahun 1517. Pada waktu itu, Martin Luther memakukan 95 tesis di depan pintu gereja-gereja di Wittenberg, yang tentunya menjadi ingatan yang tidak bisa dilupakan karena itu adalah awal tonggak seruan kembali kepada bentuk yang semula, yaitu kembali kepada Alkitab. Mengapa? Sebab terjadi penyelewengan, kebenaran dibengkokkan, dan dosa bisa diampuni dengan membeli surat pengampunan dosa. Padahal hal itu sangat bertentangan dengan Alkitab. Martin Luther memakukan 95 dalil dengan semboyan sola scriptura, hanya Alkitab. Karena kebenaran didasarkan hanya oleh Alkitab, bukan kebenaran yang dibangun oleh pikiran manusia yang sudah terdistorsi oleh dosa. Paulus juga menekankan kepada Timotius, kebenaran Alkitab adalah kebenaran yang memimpin pada keselamatan. 2 Timotius 3 ayat 15 yang tadi sudah kita baca menjelaskan agar Timotius mengingat bahwa sejak kecil dia sudah mengenal kitab suci yang memberi hikmat kepadanya dan menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Bahkan di dalam terjemahan yang lain, di dalam New American Standard Bible, kitab suci ditulis sebagai ataupun dijelaskan sebagai tulisan-tulisan kudus yang bisa memberimu hikmat yang memimpin kepada keselamatan melalui iman di dalam Kristus Yesus. Mengapa kita perlu membaca, mempelajari, dan mengenal kitab suci yang memberi hikmat dan memimpin pada keselamatan? Karena manusia yang sudah tercemar oleh dosa, baik pikiran, hati, dan perasaan, sehingga tidak ada standar kebenaran Allah yang mampu dicapai manusia tanpa anugerah Allah. Dengan kata lain, manusia sejatinya mengerjakan hal-hal benar yang menurut pandangannya sendiri. Itulah mengapa kita perlu mengenal kitab suci yang memberi hikmat dan memimpin pada keselamatan melalui iman di dalam Yesus Kristus. Saudara, sejarah reformasi gereja membuktikan ketika manusia dituntun ke dalam kebenaran tetapi menggunakan akal pikirannya untuk memenuhi ambisi pribadi, hasilnya adalah penyelewengan dari kebenaran. Maka sudah selayaknya Paulus mengingatkan Timotius agar berpegang kepada kebenaran yang telah diterimanya,
yaitu firman Tuhan. Bagaimanakah dengan kita saat ini, saudara? Dan bagaimanakah kebenaran firman Allah itu membentuk hati dan pikiran kita? Ketika pergumulan atau persoalan hidup datang melanda, akankah kita tetap berpegang pada kebenaran Allah? Mohonlah anugerah-Nya menopang kita setiap hari, agar kita tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur boleh berada di penghujung bulan Oktober di tanggal 31 Oktober 2025, yang mana hari ini juga diperingati sebagai hari reformasi gereja, yakni suara kebenaran yang dikemukakan oleh para reformator gereja untuk kembali kepada kebenaran. Kiranya di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kemajuan kecanggihan teknologi, tetapi di satu sisi banyak juga orang yang sudah meninggalkan kebenaran, biarlah kami tetap berpegang teguh kepada firman-Mu, ya Tuhan, yang menuntun hidup kami kepada kebenaran. Kiranya Tuhan, dengan topangan anugerah-Mu, Engkau menolong dan memampukan kami, supaya kami berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu, dan sekalipun dunia ini berubah, sekalipun masyarakat berubah meninggalkan kebenaran, Tuhan topanglah kami dengan anugerah-Mu, agar kami tetap setia kepada kebenaran firman-Mu, bahkan menerapkan firman itu dalam hidup kami. Inilah doa kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan Roti Hidup edisi 31 Oktober 2025. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.